Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bon. Ketemu lagi sih. Memang ini adalah channel baru saya yang kemarin dipakai anak saya ya. Nah, di channel Kang Bray ini akan berbeda dari channel-channel yang terdahulu. Kita akan membahas apa yang saya mau doang sih sebetulnya. Nah, yang kali ini saya mau bahas itu, atau kali ini yang lebih cenderung reaction sih. Kalau untuk video kali ini reaction tentang Babe Aldo sama timnya ini masuk atau mendatangi Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Kementerian Kesehatan untuk mengklarifikasi atau untuk mendapatkan informasi mungkin ya terkait dengan masalah vaksin, terus PCR dan yang lain-lainnya. Saya agak mengikuti juga sih untuk Babe Aldo ini, untuk kasus yang kali ini saya mau mau saya reaction. Dan ada beberapa pertanyaan yang timbul di pikiran saya. Cuman sebelumnya kita lihat dulu ya cuplikan dari videonya Babe Aldo, oke? Yang dihalangi kita aja, rakyat dihalangi kok. Semua dihalangi. Rakyat Indonesia dihalangi untuk mendapatkan informasi yang benar. Patut diduga yang takut kebenaran dibongkar itu cuma penipu. Yes. Wih, keras banget ya. Yang apa namanya tadi? Yang benar. Patut diduga yang takut kebenaran dibongkar itu cuma penipu. Yang takut kebenarannya dibongkar itu cuma penipu. Menurut saya sih salah. Yang takut kebenaran dibongkar itu penjahat, bukan penipu lagi ya, Babe Aldo. Yes. Patut diduga Kemenkes isinya perampok dan menjadi sarang transaksi. Kita akan turun lebih besar lagi. Kita akan turun lebih besar lagi. Kita akan lawan. Lebih besar lagi. Kita akan turun dan kita akan lawan. Sadar rakyat Indonesia, jaga anak kalian. Hentikan vaksin. Kalau ada dari pihak Kemenkes yang merasa keberatan sama Babe Aldo, hari ini sama-sama ke kantor polisi, laporkan Babe Aldo. Bareng-bareng. Sudah. Udah enak gitu. Laporkan, oh Babe Aldo penyebar hoax. Deal. 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 No. Big best. Itu bapak-bapak kemarin yang menerima kami dengan baik kemana? Iya, Pak Busroni mana? Kemana beliau? Loh, kami udah pernah diterima di sini. Menunda kami sementara gitu maksudnya. Jadi kami dikasih angin surga gitu. Terindikasi Ya. mereka tidak berdaya. Nah, Oleh jadi presiden itu mungkin. Gini. Masa juga Sabar, hati-hati. Iya. Ya. Terindikasi boleh dong. Menerima kami bulan lalu, tolong dipanggil ke sini. Mereka yang sudah menjanjikan, Pak Busroni dan lain-lain itu. Malu lah. Dokter Iqbal. Level kementerian kayak begini tidak menepati janji. Hah? Lalu pura-pura lupa dengan janji. Ini tipikal pemerintah. Jadi, iya. Nih media masih live ya. Jangan tanya saya. Ya. Jangan tanya saya. Gini, nih pihak Kemenkes lucu banget nih. Lucu banget. Kita konferensi pers di depan. Iya. Kita kasih tahu. Enggak, ini. Takut terima kita. Iya. Jatuh. Cuman ini yang dari pernyataan tadi sih, kenapa dari pihak Kemenkes gitu kan nggak ada yang menemuin gitu. Cuman ya yang pegawai-pegawai yang mungkin ada di lobi gitu. Tapi pihak-pihak yang mau ditemuin sama mereka ini kenapa nggak menjemput atau nggak mempersilahkan mereka masuk. Lihatnya ada yang seru juga nih sebelah sini. Saya potong-potong ya
karena videonya cukup panjang, durasi 25 menit. Apa yang ditakuti kami? Apa yang ditakuti? Apa yang ditakuti dari kami? Enggak ada yang ditakuti. Nah, terus kenapa lama? Lama ya. Mungkin mereka belum punya data mungkin ya. Belum punya data juga. Kenapa saya tiba-tiba mereaction atau berani memposting video-video yang sifatnya pemerintah krusial ya, ngeri-ngeri sedap juga. Karena boleh dong kita sebagai masyarakat, orang awam berpikir tentang vaksin ini. Jadi kalau menurut logika saya sih memang ada yang mengganjal di vaksin ini, penjelasan di vaksin, di tes PCR dan yang lain-lain ini agak kurang masuk ke otak saya ya, nggak tahu sih ke otak yang lainnya, cuman ke otak saya itu nggak masuk penjelasan dari sumber-sumber yang ada di media sosial, media elektronik ataupun media mainstream yang lainnya. kurang greget lah, atau kurang masuk di logika saya. Makanya saya mengikuti Babe Aldo. Dia adalah salah satu orang yang mungkin yang saya lihat yang berani yang mau berdiskusi. Awalnya Babe Aldo ini terkenalnya kalau nggak salah di mencuat-mencuatnya itu bersama Dr. Lewis, atau sebelum-sebelumnya saya nggak tahu sih. Cuman saya mengikuti Babe Aldo ini di pas Dr. Lewis sama Babe Aldo ini podcast kalau nggak salah ya, atau pencetak apa gue lupa lagi sih. Yang jelas penjelasan dari Babe Aldo dari yang lain disatuin dengan penjelasan pemerintah dan pihak-pihak kedokteran atau pihak-pihak kesehatan yang mendukung yang pro dan yang kontra. Saya satuin, memang di pemikiran saya tuh ada satu pertanyaan yang sampai saat ini belum ada jawabannya. Makanya saya ngikuti video-video atau perjalanannya si Babe Aldo ini ke Kementerian Kesehatan supaya saya juga tahu apa sih jawaban dari mereka, dari Kementerian Kesehatan. Ya walaupun ya ujung-ujungnya sih saya udah prediksi 49% prediksi saya seperti itu. Nah, yang sebagiannya lagi di pembuktiannya ya nanti. Cuman ya nggak ada salahnya juga kita berharap dan berikhtiar. Jadi awalnya mereka itu kalau nggak salah mereka itu berdemo di depan Kemenkes. Beberapa orang tuh banyak, mungkin 100 atau beberapa orang, nggak tahu sih. Yang jelasnya saya nggak tahu. Cuman mereka itu diterima sama pihak kementerian. Anak gua nangis lagi mandi. Jadi cuman disaring kembali jadi 10 orang. Nah, setelah 10 orang ternyata di dalam lobi, nah penjelasan yang ini nih, penjelasan video yang ini, mereka itu meminta menjadi 2 orang. Nah, dari 10 orang jadi 2 orang. Nah, mungkin besok jadi 1 orang, atau selanjutnya jadi nggak ada yang ditemui. lucu. Jadi kita lihat lagi. Saya kan cuma mengikuti arahan. Ya tapi Bapak mau jawablah. Kalau saya mau jawab, Oke, Bapak kan mau jawab, nangkep. Panggil kepala bagian Bapak ke sini.
Oke, Bapak kan nggak punya wewenang, percuma. Saya nih Pak, kepala biro umum. Ya, kemarin sekarang kepala biro umumnya percuma. Ini tidak ada titik temu, Pak. Bapak mengatakan 2 orang, kami mengatakan semua yang ada di sini delegasi kami. Jadi tolong panggil Pak. Saya akan diskusi lapor lagi ya. Iya, silakan. Jangan parlemen ke rakyat kita itu. Saya lapor Pak. Jadi kan yang ini Saudara Bapak juga banyak di luar Anda, saudara Bapak. Ada saya. Ini nggak usah bercanda. Jaminan saya Bapak kasih dua. Kita sudah kabar dari tadi dari jam 10. Saya ini anak sekolahan juga Pak, nggak pakai sekolah. Emosi si bapak. Ya memang sih nggak emosi gimana ya. Udah dijanjikan, nggak ditepati. Yang namanya janji itu harus ditepati, karena janji itu adalah hutang harus dibayar. Kalau misalkan nggak dibayar ya dosa loh bro. Nah ini sebetulnya simpel saja sih pemikiran saya kenapa boleh dibilang mendukung gerakan Babi Aldo ini dan kawan-kawannya, karena saya tuh mau kejelasan tentang masalah vaksin, PCR dan yang lain-lain. Karena kalau untuk melihat di media sosial, media pertelevisian, televisi lah, saya sekarang nggak terlalu kalau untuk unsur pemerintahan ya, nggak terlalu mengikuti di televisian, karena di televisian tahu lah seperti apa. Nah saya melihat di media sosial itu memang ada penjelasan dari yang pro, dari yang kontra. Sebagai warga negara awam, yang awam dengan pihak kesehatan, boleh dong kami atau saya sebagai warga negara Indonesia yang wajib dilindungi oleh pemerintah bertanya, kenapa ketika ada kelompok-kelompok seperti ini, pihak Kementerian Kesehatan tidak mau menerimanya atau belum bisa menerimanya secara langsung? Apakah mereka mengumpulkan data terlebih dahulu karena mereka tidak punya data? Atau seperti apa? Gak mungkin dong mereka tidak punya data. Atau mereka sedang menyimpan data-data tertentu. Ya kita juga nggak tahu, kemungkinan. Karena ya memang 14 hari kerja itu waktu yang cukup lama. Mereka kan punya staf-stafnya banyak. Kementerian Kesehatan nggak cuma 1 atau 2 orang kan. Kenapa setelah 14 hari kerja mereka nggak diterima juga? Nah harusnya terimalah. Jadi orang-orang ini atau orang di luar sana selain mereka tidak bertanya-tanya. Contohnya saya bertanya-tanya, vaksin ini aman sih enggak? Itu kan. Terus fungsi dari vaksin ini apa? Sekarang kan anak-anak kecil, anak-anak SD harus mungkin kewajiban, mungkin wajib divaksin ketika di sekolah itu. Nah kebetulan anak gua juga mau sekolah nih, mau sekolah kelas 1, baru masuk mau SD, dan mungkin juga anak saya itu harus divaksin. Nah saya itu mungkin salah satu orang yang menolak dengan divaksinnya ini anak, karena belum ada kejelasan si vaksin ini fungsinya untuk apa, kenapa, gitu kan. Karena penjelasan mereka, penjelasan para ahli, karena si vaksin ini dibuat dari apa, terus cara kerjanya seperti apa udah dijelaskan memang. Tapi kan
Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang yang pernah terkena virus tersebut harus divaksin juga? Sedangkan vaksin itu hanya cuman untuk satu virus. Vaksin A misalkan untuk virus corona, ya udah corona aja. Delta ya delta aja vaksinnya. Bahkan sekarang kan mungkin ada beberapa varian, kalau nggak salah ya ada 9-11 varian ya. Berarti kita bakal divaksin sampai 11 variannya juga dong. Ya menurut saya itu bukan aneh ya, jadi tanda tanya besar. Apa sih yang mengharuskan atau penjelasan yang mengharuskan kita itu divaksin? Nah, salah satunya kita harus fair nih, jangan cuman pernyataan dari pemerintahnya aja yang harus kita patuhi, tapi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang awam seperti saya dan tim mereka, kayak Babe Aldo seperti ini. Mereka kan orang-orang yang berpendidikan lah, di belakang yang bilang Babe Aldo itu orang-orang yang berpendidikan, mengadu data. Kenapa. Kalau misalkan memang pertanyaan-pertanyaan dari mereka ini udah dijawab dan masuk di akal, biarkan orang atau masyarakat yang menilai, dan mungkin mereka juga punya penilaian sendiri. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sampai sekarang ini mereka tidak dipersilahkan juga masuk? Bahkan Babe Aldo ini sudah menyatakan dirinya siap untuk diproses secara hukum apabila di dalam diskusi tersebut Babe Aldo ini terbukti atau datanya itu salah dan penyebarkan hoax. Dia itu siap untuk dipenjara, diproses secara hukum. Tapi kalau misalkan orang yang bertanya seperti itu, kayak Babe Aldo ya, dia bertanya karena dengan data-data yang dia terima, terus ingin mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah yang notabene-nya itu adalah ranah mereka dan spesialisnya mereka, mempertanyakan pernyataan yang di belakang-belakangnya dia ini benar atau enggaknya. Kok bisa? Kalau Babe Aldo-nya ini dijadikan di penjara, kok bisa ya di penjara? Apa bisa di penjara? Kalau misalkan memang ya jadi di penjara, berarti ketika kita tidak sejalan dengan pemerintah pemikirannya, kita bukan ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri juga. Ketika kita punya pemikiran berbeda dengan pemerintah, dengan logika yang lain, sedangkan kita hati nurani kita menolak, logika kita menolak, tapi kita harus tetap jalan dengan mereka. Ibaratkan seperti ini. Misal ya. Gula itu kan manis. Kata pemerintah, bukan gula lah, lebih enak. Garam itu kan asin. Mungkin kata mereka, kata pihak pemerintah ini contoh, sebagai contoh. Kata pihak pemerintah, enggak, garam itu manis. Nah, yang saya yakini bahwa garam itu asin harus mengikuti apa yang diikuti pemerintah. Kan nggak mungkin, bos. Ya, nggak mungkin kan. Nah, makanya tolonglah terima mereka ini supaya kami orang-orang yang masyarakat bawah bisa melihat, mencerna, dan kalau misalkan mereka udah diterima, ada diskusinya secara langsung, terus ada kesimpulannya misalkan ini baik, kita juga respect dong pada pemerintah, kita hormat, kita ikuti aturan dari pihak pemerintah. Vaksin, oke. Tes, oke.
nggak boleh keluar rumah, nggak mungkin. Neangan gawe kumaha percaya, terus darah kumaha. Ya intinya seperti itulah. Jadi mohon ya pada pemerintah, bukan permohonan sih, siapa gue gitu loh. Ya intinya kita bakalan dukung terus atau kita bakalan pantau terus, bukan kita, saya bakalan pantau terus kelanjutannya untuk Babe Aldo dan kawan-kawan ini. Good job Babe Aldo, semoga bisa diterima sama Kemenkes dan bisa menampilkan secara live. Dan jangan lupa datanya diperbanyak juga, mungkin mereka juga lagi mempersiapkan. Karena pertanyaan-pertanyaan dari Babe Aldo ini mungkin sebagiannya sudah ada di media sosialnya atau di media YouTube-nya Babe Aldo juga. Mungkin mereka sedang mempersiapkan jawaban dari pernyataan pertanyaan Babe Aldo gitu ya. Nah, mudah-mudahan Babe Aldo dan kawan-kawannya bisa menayangkan live penjelasan dari Kemenkes dan pertanyaan dari Babe Aldo tim, supaya kami bisa mengikuti apa yang seharusnya kami ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.